Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Novel Land of Miracles, Chapter 124. Just ask if you're afraid. Sepanjang jalan, meskipun mereka tidak pernah tahu mengapa Ratu Ruby menyelamatkan mereka dengan segala cara, jika bukan karena dia, mereka akan ditangkap oleh istana leluhur domain monster atau ras iblis dari domain iblis sejak lama. Saat ini, sebagai pria, bagaimana mereka bisa melepaskan wanita yang menyelamatkan mereka? Meskipun dia bukan manusia, saat ini, mereka telah menganggap Ratu Ruby sebagai sekutu. Ratu Ruby jelas tidak mengharapkan mereka melakukan ini, dan dia terkejut untuk sesaat. Dia tidak melihat secara langsung Fahua dan Lange, tetapi dia bisa dengan jelas merasakan ketegasan emosi mereka saat ini di dalam hatinya. Hanya ada 3 dari mereka, 1 tingkat Dewa Bulan dan 2 tingkat ke-9 yang baru menerobos. Bahkan jika Fahua dan Lange memiliki bantuan dari Wu Xuangzu, mereka hanya bisa memasuki tingkat ke-9 dalam waktu sesingkat itu. Tidak mungkin mencapai keberadaan yang sebanding dengan tingkat Dewa Bintang atau tingkat ke-10. Akan tetapi pada saat ini, lawan mereka adalah 8 iblis surgawi yang telah mendirikan medan iblis surgawi dengan 2 Dewa Bulan dan 6 Dewa Bintang. Jika mereka berteleportasi kembali ke istana leluhur, niscaya mereka masih hidup, tetapi mereka memilih untuk tinggal yang mana hampir sama dengan mengirim mereka ke kematian. Namun, mereka tetap membuat pilihan seperti itu tanpa ragu. Tidak ada retorika, hanya ada kegigihan dan kata itu tidak akan ditarik lagi. Mata Ratu Ruby sedikit berubah, dia melihat kedua iblis tingkat Dewa Bulan, lalu berkata dengan suara yang dalam, "Saya Ruby, tolong gunakan nama itu." 2 iblis tingkat Dewa Bulan itu saling memandang dengan keterkejutan, karena mereka semua bisa merasakan bahwa alasan mengapa Ratu Ruby memberikan namanya, itu karena tampaknya ia bertekad untuk bertarung sampai tiada. Untuk pemilik sumber kekuatan Dewa Bulan yang bahkan dapat hidup dalam ribuan tahun, dia rela bertarung sampai tiada hanya untuk 2 manusia ini. Meskipun aku pikir keputusanmu bodoh, sebagai Dewa Bulan, kau mendapat respek dari kami. Saya adalah 24 iblis surgawi, urutan ke-6, Tianmo dan pemilik sumber kekuatan tingkat Dewa Bulan lainnya yang sedikit lebih pendek dan tampak lebih tua berkata dengan acuh tak acuh, 24 iblis surgawi, urutan ke-8, Tianmo Hao. Setelah mendengarkan perkenalan diri mereka, Fahua dan Lange tidak bisa tidak merasa rendah diri. Menurut pemahaman mereka saat ini tentang 24 iblis surgawi, peringkat ke-8 sudah menjadi pemilik sumber kekuatan tingkat Dewa Bulan. Dengan kata lain, 8 besar dari 24 iblis surgawi setidaknya semuanya adalah tingkat Dewa Bulan. Masih belum diketahui berapa banyak pemilik sumber kekuatan tingkat Dewa teratas yang ada. Kong, 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 kong. Diiringi suara dentang, armor Ruby yang akrab dilihat Fahua dan Lange sekali lagi muncul di tubuh Ratu Ruby. Agak berbeda dari sebelumnya, hampir semua armor Ruby ini memiliki retakan yang jelas. Melihat retakan itu, untuk beberapa alasan, emosi yang tak terlukiskan muncul di hati mereka. Dengan kultivasi tingkat Dewa Bulan, dia jelas bisa pergi dan dia tidak perlu melindungi mereka sama sekali. Mereka mengambil jantungnya pada saat yang paling kritis, dan dia mengejar mereka sepanjang jalan hingga terluka parah dalam pertempuran dengan Raja Monster Harimau, dan mereka menyelamatkannya di bawah perintah Wu Xuangzu. Ini seperti ada benang yang menyatukan dan menghubungkan mereka. Namun pada saat ini, dia sama sekali tidak berutang apapun kepada mereka, tetapi dia tetap tinggal tanpa ragu-ragu dan tetap berada di sisi mereka dengan armor Ruby yang retak itu. Menghadapi musuh yang hampir tak terkalahkan ini, mereka benar-benar tidak bisa memahaminya. Kenapa dia melakukan ini? Namun, ketika dia benar-benar melakukan ini, emosi di hati mereka keluar tak terkendali. Tianmo dan Tianmo Hao mengambil langkah maju pada saat yang sama, dan lingkaran ungu gelap meluap dari mereka, dan 2 kekuatan tingkat Dewa Bulan diaktifkan pada saat yang sama, hampir mengubah langit dan bumi menjadi kegelapan. Segala sesuatu di sekitar mereka kemudian menjadi lebih gelap. 6 iblis tingkat Dewa Bintang menyebar ke sekitarnya, seperti pembukaan jaring tak terlihat dari mereka, memblokir semua kemungkinan rute penghindaran Fahua dan Lange. Senyum tipis muncul di wajah, dan ekspresi Fahua dan Lange juga memancarkan kecemerlangan yang samar. Pada saat ini, mereka sudah mengabaikan hidup dan tiada. Bang, tiba-tiba, terdengar raungan yang tak terduga. Fahua, Lange, dan semua iblis surgawi terkejut menemukan bahwa armor Ruby di lengan kanan Ratu Ruby meledak,
dan armor yang meledak itu tidak berubah menjadi potongan-potongan, melainkan itu membentuk sekelompok api merah keemasan yang terbakar dan naik di lengannya. Saat itu juga, aura Ratu Ruby juga meningkat 1 poin. Ini dia. Bang, 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 bang. Satu persatu raungan meledak di tubuh Ratu Ruby, setiap raungan begitu dalam dan kuat, dan kelompok api merah keemasan melambung mengikuti ke arah atasnya. Ketika Tian Mo dan Tian Mo Hao melihat api merah keemasan di tubuhnya, wajah mereka berubah drastis. Tidak hanya mereka tidak mengambil kesempatan untuk menyerang, tetapi mereka mundur dengan cepat seperti hantu, seolah-olah mereka takut setengah tiada akan ternoda oleh api merah keemasan. Singkirkan medan iblis surgawi, cepat, Tian Mo dan berkata dengan marah. Pada saat yang sama, 2 tanduk ungu panjang melengkung muncul dari atas kepalanya dengan berkilauan. 2 berkas cahaya ungu naik dari langit dan menyerbu ke tirai hitam di langit. Segera, tirai hitam itu menyebar seperti es dan salju yang mencair. Hal yang sama berlaku untuk 7 iblis surgawi lainnya, kecuali bahwa 2 tanduk di atas kepala iblis tingkat dewa bintang adalah berwarna lavender. Ratu Ruby melayang di udara dan tidak bergerak, tetapi melihat perbuatan iblis-iblis ini, dengan mata angkuh dan ekspresi jijik di sudut mulutnya, ia berkata, bergantung padamu, apa kau benar-benar bisa menghentikanku? Tian Mo dan berkata dengan wajah jelek, kau sungguh gila. Demi 2 manusia, kau tidak ragu mengorbankan kultivasi ribuan tahunmu. Sungguh betapa mulianya Dewa Bulan kita, dengan anugerah umur panjang, tetapi kau malah menyerah seperti ini. Tentu kau dapat menyalakan tubuh menyalakan Shenhou ini, tetapi hidupmu akan benar-benar musnah. Bahkan kalau tidak, kekuatan spiritual dewamu akan hilang dalam 1 bulan. Shenhou berarti api dewa, kekuatan tingkat tinggi berupa tubuh abadi. Aku bertanya apakah kau takut? Ratu Ruby berkata dengan dingin. Tian Mo dan hampir memuntahkan seteguk darah karena marah dan takut. Jika ditanya seperti itu, tentu saja dia takut. Apa itu Shenhou? Itu adalah kemampuan mengerikan yang hanya bisa dimiliki sementara oleh pemilik sumber kekuatan tingkat dewa yang bersifat pengorbanan diri. Pemilik sumber kekuatan tingkat dewa bintang dapat hidup selama 1000 tahun, dan dewa bulan dapat hidup lebih dari 3000 tahun. Menilai dari napas kehidupan Ratu Ruby, dia baru berusia lebih dari 1000 tahun, dan dia masih memiliki umur panjang untuk hidup. Dan Shenhou ini, setelah setengah terkontaminasi, akan menyebar seketika seperti belatung tarsal. Apakah itu energi atau benda, ia akan terbakar habis-habisan hingga benar-benar habis. Di seluruh tanah keajaiban, dikatakan bahwa hanya suku Huoli yang memiliki metode rahasia untuk mengendalikan kemampuan yang mirip dengan Shenhou, tetapi hanya yang kuat di tingkat dewa yang dapat sepenuhnya mengendalikannya. Itu juga merupakan api sejati warisan dari suku Huoli yang disebut teratai warna-warni. Dengan gagasan 8 iblis surgawi saja, mereka tidak dapat memahami mengapa Dewa Bulan yang begitu mulia akan menyerahkan nyawanya dengan begitu mudah. Medan iblis surgawi itu sendiri ditujukan untuk tingkat dewa, tetapi itu benar-benar tidak dapat ditujukan untuk Dewa Bulan yang putus asa seperti dia. Setelah medan dinyalakan, kedelapannya akan terpengaruh dan akan merepotkan untuk menyingkirkannya. Ras iblis, cukup. Ayo pergi. Saat berbicara, Ratu Ruby melambaikan tangannya, dan api merah keemasan yang keluar dari tubuhnya mengalir deras ke arah 8 iblis surgawi seperti air pasang. 8 iblis surgawi, termasuk Tian Mo dan Tian Mo Hao, semuanya mundur karena terkejut dan dengan cepat membuka jarak. Ada jejak penghinaan di sudut mulutnya, cahaya merah melonjak dari langit, dan proyeksi besar dari Kaisar Semut Penelan muncul. Cahaya merah menggulung Fa Hua dan Lan Ge, berubah menjadi pelangi yang mengejutkan, dan terbang menjauh. Baru setelah mereka menjauh, 8 iblis surgawi bersatu kembali, dan masing-masing dari mereka terlihat berekspresi jelek. Ayo pergi, kembali ke istana leluhur dulu, selesaikan misi lalu pergi mencari keberadaan Wu Shuangzu. Iblis itu kemudian melambaikan tangannya, dan ke-8 iblis itu bangkit lagi dan pergi ke arah lain domain monster. Di bawah ini adalah laut biru tanpa ujung yang dikelilingi oleh api merah yang membumbung, membuat semuanya terlihat sangat aneh. Oleh karena kecepatannya yang begitu cepat, laut biru tanpa ujung di mata Fa Hua dan Lan Ge malah terdistorsi. Pada saat ini, mereka tidak dapat berbicara sama sekali karena mereka tertekan oleh energi Ratu Ruby, tetapi perasaan keduanya tampaknya terhalang di dalam hati mereka. Perasaan tidak nyaman itu benar-benar tak terlukiskan. Mereka tidak pernah menyangka Ratu Ruby akan mengorbankan hidupnya untuk mereka. Tidak mungkin bagi iblis surgawi, yang juga berada di tingkat Dewa Bulan, untuk salah membacanya.
Juga api keemasan merah yang dilepaskan dari Ratu Ruby memang memberi mereka perasaan mendebarkan yang tak terlukiskan. Dengan basis kultivasi mereka, mereka khawatir selama mereka menyentuh sedikit saja, mereka akan musnah dalam sekejap. Ratu Ruby, dengan sosok heroiknya 1 lawan 8, tertanam dalam di benak mereka. Di dalam hati mereka, dia bahkan bukan lagi seorang semut penelan, tetapi lebih seperti sekutu yang melindungi mereka. Dari dikejar menjadi dilindungi, perubahannya begitu besar sehingga sampai sekarang mereka semua merasa seperti berada dalam mimpi. Pergerakan masih berlanjut, dan kecepatannya tampaknya semakin cepat. Api merah keemasan sekarang telah berubah menjadi kekuatan pendorong, menyembur di belakang Ratu Ruby, tetapi yang dapat dilihat dengan jelas adalah bahwa proyeksi Kaisar Semut Penelan yang juga berada di belakangnya secara bertahap memudar ke titik di mana itu hampir hilang. Novel Land of Miracles, Chapter 125. What is the advantage of human beings? Fa Hua dan Lan Ge sedikit bingung dan tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Tiba-tiba, tubuh mereka menjadi ringan, dan udara di sekitarnya mengalir ke arah mereka dengan embusan dari laut biru tanpa ujung. Keduanya terbangun pada saat yang sama, dan Ratu Ruby mengangkat tangannya dan melambaikannya ke udara. Baru pada saat itulah Fa Hua dan Lan Ge menyadari bahwa proyeksi Kaisar Semut Penelan di belakangnya telah benar-benar menghilang, dan bahkan tubuhnya sendiri menjadi transparan, walaupun api merah keemasan masih ada, tetapi itu sudah sangat tipis. Kau, Lan Ge tanpa sadar ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia membuka mulutnya, dia menemukan bahwa dia tidak bisa mengatakan apa-apa sama sekali. Ratu Ruby melambaikan tangannya kepadanya, dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak ada yang perlu dikatakan. Sudah waktunya untuk mengakhiri. Dari sini lanjutkan ke selatan dan domain hukum tidak begitu jauh. Sisa perjalanan ini, kalian bisa pergi sendiri. Aku sendiri juga akan pergi. Mengapa kau membayar harga sedemikian rupa untuk menyelamatkan kami? Ini, kata Lan Ge sambil tersenyum masam. Ratu Ruby berkata dengan acuh tak acuh, karena aku ingin. Tepat setelah mengatakan ini, dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, tubuh transparannya berangsur-angsur memudar, dan api merah keemasan terakhir benar-benar menghilang. Tubuhnya yang memudar tiba-tiba melebur menjadi satu disertai fluktuasi kekuatan yang meledak kuat. Pada saat berikutnya, itu berubah menjadi bola cahaya merah dan pergi ke kejauhan, menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Tidak ada kebenaran yang menakjubkan dan tidak ada kata-kata terakhir. Dia pergi begitu saja, tiba-tiba dan langsung. 1. Aku merasa sedikit tersentuh, apa yang harus kita lakukan? Penyelamat hidup ini, apa yang harus kita lakukan? Lan Ge bertanya pada Fa Hua. Fa Hua menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu. Aku bahkan tidak mengerti jalan pikirannya. Tapi menurut apa yang Tianmo dan katakan hari itu, dia takut. Lan Ge tersenyum pahit, tapi menurutku dia sama sekali tidak sedih. Dia benar-benar seorang ratu yang tegas. Fa Hua berkata dengan suara yang dalam, ayo, mari pergi dari sini dulu. Setelah mencapai tingkat ke-9, meskipun dia tidak bisa terbang bebas dengan elemen angin seperti Lan Ge, dia bisa membiarkannya menggunakan kekuatan spiritual untuk waktu yang singkat. Itu masih memungkinkan baginya untuk terbang di langit. Apa rencanamu selanjutnya? Tanya Lan Ge. Fa Hua berkata, aku ingin kembali ke kota kebijaksanaan terlebih dahulu dan menyelesaikan 2 kode dari buku kode. Bagaimana denganmu? Haruskah kau pergi denganku atau kembali ke kota Guntur dulu? Lan Ge berpikir sejenak dan berkata, sebaiknya aku kembali ke kota Guntur dulu. Yah, dengan cara ini kita setidaknya memiliki titik teleportasi di mana kita bisa melarikan diri. Jika ras iblis datang, setidaknya kita bisa berteleportasi satu sama lain dan menghindari mereka. Tidak peduli seberapa kuat ras iblis itu, tidak mungkin bagi mereka untuk melintasi 2 domain dalam waktu yang sangat singkat, dan dengan basis kultivasi lebih tinggi di tingkat ke-9, mereka tidak tahu seberapa kuat firasat bahaya yang akan dihadapi daripada di masa lampau. Dengan titik teleportasi, akan masih ada cara untuk keluar. Lan Ge sangat ingin kembali ke kota Guntur, dan waktunya hampir sama dengan waktu yang disepakati oleh Penatua Agung. Ini juga saatnya bagi kota Guntur untuk memilih penguasa kota yang baru. Dia sudah mencapai tingkat ke-9, dan dia sudah memiliki latar belakang yang cukup untuk bersaing. Bagaimanapun, dia akan mewarisi posisi ayahnya sebagai penguasa kota Guntur dan membiarkan kota Guntur terus berkembang ke arah yang telah ditentukan dan diinginkan oleh ayahnya. Kali ini dia dan Fa Hua berturut-turut pergi ke Laut Hijau Kehidupan dan Domain Monster. Tidak hanya basis kultivasi mereka meningkat, tetapi penglihatan mereka juga meningkat pesat.
Mereka benar-benar menyadari betapa tidak pentingnya manusia di seluruh tanah keajaiban, dan bagaimana mereka berjuang untuk bertahan hidup. Mereka melihat orang-orang biasa diperlakukan sebagai budak di domain monster, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kemanusiaan dan kesetaraan masih sangat jauh dari dengan ras lain. Bahkan jika ada satu yang buruk, semuanya bisa dihancurkan. Bahkan situasi seperti itu telah dibeli oleh leluhur dengan darah, nyawa, dan kebijaksanaan yang tak terhitung jumlahnya. Sejak mereka dipilih oleh Wu Xuangzu, mereka tidak diragukan lagi telah memikul tanggung jawab yang sangat besar ini. Di bawah tanggung jawab ini, ada banyak hal yang perlu mereka lakukan, dan yang paling penting adalah membuat diri mereka lebih kuat terlebih dahulu. Mengandalkan token yang diberikan kepada mereka oleh Kaisar Raksasa Laut, mereka dapat bergerak maju tanpa hambatan di Laut Biru tanpa ujung, dan juga dapat menanyakan arah kepada ras cerdas di Laut Biru tanpa ujung. 10 hari kemudian, mereka tiba di domain hukum. Untuk kembali ke kota kebijaksanaan lebih cepat, mereka tidak pergi ke darat, tetapi terus berjalan di sepanjang garis pantai, mempertahankan kecepatan tercepat di Laut Biru tanpa ujung hingga berhenti di dermaga terdekat dengan kota kebijaksanaan. Hati-hati di jalan. Setelah Fahua mendarat, dia melambai ke Lan Ge yang mengapung di laut. 2. Lan Ge tidak bisa menahan tawa, aku tidak berharap Fa Dui Dui menjadi baik dan patuh suatu hari nanti. 1. Fa Dui Dui adalah panggilan khusus dari Lan Ge. Dui di sini artinya, benci atau tidak menyukai. Sebenarnya Lan Ge pernah manggil dia pakai nama ini di chapter awal, tapi aku lupa memberi translate-nya. Fa Hua berkata, aku hanya khawatir beberapa orang idiot akan melakukan hal-hal bodoh lagi dan membiarkanku ikut menanggungnya. 1. Sudut mulut Lan Ge berkedut, aku tahu itu. Aku akan pergi. Melambaikan tangannya ke Fa Hua, dia berbalik dan terjun ke Laut Biru tanpa ujung. Fa Hua berdiri di pantai sampai riak yang ditinggalkan Lan Ge menghilang, lalu berbalik dan menuju kota kebijaksanaan. Sejak mereka memiliki hubungan Wu Xuangzu, mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka bersama, jadi agak tidak nyaman bagi mereka untuk tiba-tiba berpisah. Nyatanya, tidak mungkin mereka benar-benar terpisah. Apakah itu kultivasi atau komunikasi spiritual, mereka tetap mempertahankan hubungan yang sangat dekat. 1. Berdiri di pantai dan merenung sejenak, Fa Hua memutuskan bahwa dia harus kembali ke ayah angkatnya terlebih dahulu. Tidak hanya untuk melaporkan keselamatannya, tetapi juga untuk mencatat apa yang dia lihat dan dengar. Apakah itu laut hijau kehidupan atau domain monster, manusia tahu terlalu sedikit. Pengalaman mereka pasti dapat digambarkan sebagai sesuatu yang berharga. Ketika Fa Hua melihat tembok kota kebijaksanaan, dia tiba-tiba merasa sedikit bingung. Meskipun dia baru mengenal Lan Ge selama beberapa tahun, rasanya seperti dunia di depannya menjauh hanya dalam beberapa tahun. Dia telah melewatkan terlalu banyak, dan dia telah membuat peningkatan yang luar biasa. Melihat arus pejalan kaki yang tak ada habisnya di gerbang kota, matanya tiba-tiba menjadi berkaca-kaca. Pengembara ini akhirnya pulang, dan di sini, di dalam domain hukum, setidaknya setiap manusia berhak hidup bebas. Meskipun masih ada strata, mereka jauh lebih baik daripada domain monster. Dan semua ini dibayar oleh leluhur dengan nyawa dan darah mereka yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun apa yang mereka berikan kepada umat manusia masih jauh dari titik akhir, setidaknya mereka memberikan harapan. Tidak pernah ada saat ketika Fa Hua merasakan tekanan di hatinya begitu berat, tetapi pada saat ini juga dia samar-samar memiliki kesadaran yang aneh di dalam hatinya. Dia telah pergi ke Laut Hijau Kehidupan, mengembara di Laut Biru tanpa ujung, dan bertarung di domain monster. Keuntungan apa yang akan dimiliki umat manusia atas tempat-tempat dengan kekuatan besar dan banyak sumber daya? Tubuh manusia itu rapuh. Kontrol elemen di domain biru, kode yang diberikan dewa di domain hukum, dan transformasi monster di domain suci, semua adalah kemampuan yang coba diperoleh leluhur. Akan tetapi, apakah kemampuan ini benar-benar cukup kuat? Jika cukup kuat, ras manusia tidak hanya akan memiliki sejumlah kecil orang kuat. Ini bukan keuntungan manusia. Jadi, di mana keuntungan manusia? Di mana masa depan umat manusia? Dan mengapa bersaing dengan ras yang begitu kuat? Dia jatuh ke dalam pemikiran yang dalam, begitu tenggelam dalam pikirannya. Dia masih ingat dengan jelas bahwa ketika dia diberi halaman ketujuh oleh kitab suci kebijaksanaan, sebuah suara pernah bertanya kepadanya apa itu kebijaksanaan, dan dia menjawabnya. Pada akhirnya suara itu akhirnya memberitahunya, kebijaksanaan adalah kemampuan untuk menemukan keajaiban dalam hal yang biasa.
Momen pencerahan itulah yang memungkinkannya untuk mengenali halaman kedua dari 3 halaman kitab suci kebijaksanaan. Dia ingat apa yang Ratu Ruby katakan lagi, jika manusia benar-benar tidak berguna, bagaimana mungkin pemilik sumber kekuatan di domain monster mampu berubah menjadi penampilan humanoid setelah memasuki tingkat dewa? Apakah manusia istimewa karena kecepatan evolusinya? Tetapi mengapa setelah memasuki zaman kegelapan selama ratusan tahun, umat manusia tampak lebih buruk daripada di akhir zaman es? Apa yang hilang? Atau apa yang telah mereka kumpulkan? Segala macam pertanyaan terus memengaruhi pemikirannya. Dia sepertinya memahami sesuatu, yang mana semua ini sepertinya mengarah ke satu arah. Apa sebenarnya kemampuan manusia? Weng. Tanpa memanggil, buku kode tiba-tiba muncul di hadapannya tanpa suara. Pada buku kode tersebut, 3 karakter besar, Hakim, bersinar keemasan. Buku kode itu kemudian terbuka dengan sendirinya, terbuka langsung ke halaman ke-7, halaman mengupas kepompong. Fahua terkejut menemukan bahwa di halaman suci itu benang emas bersinar satu demi satu, dan yang lebih aneh lagi adalah mereka semua bergerak sendiri. Benang emas kecil itu secara bertahap bergabung membentuk benang tebal dan semakin menebal. Mereka terus-menerus bergabung, dan pikiran dalam Fahua berangsur-angsur menjadi jelas saat berubah. Ada sedikit rasa panas di dahinya, dan meskipun dia tidak bisa melihatnya, Fahua dengan jelas merasakan bahwa rune Wushuangzu muncul di tengah dahinya, bersinar dengan kecemerlangan keemasan. "Siapa kamu?" Sebuah suara agung tiba-tiba terdengar, yang mana mengejutkan Fahua. Suara ini bukan dari luar, tapi dari lubuk hatinya yang paling dalam. "Siapa saya?" Fahua bergumam tanpa sadar. "Kamu yang terpilih." Suara agung terdengar lagi. "Yang terpilih." Ketika Fahua mendengar 3 kata ini, seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan pada saat berikutnya, semua benang emas di halaman suci mengupas kepompong tiba-tiba menutup dengan cepat, dan mereka bergabung menjadi satu, berubah menjadi panah emas. Cahaya keemasan yang cemerlang meledak, berubah menjadi cahaya yang memenuhi langit, dan seluruh langit terpantul keemasan dalam sekejap. Pejalan kaki di jalan mau tidak mau berhenti ketika melihat pemandangan yang indah ini. Ada yang berseru dan ada yang kaget. Tatapan mereka secara alami terfokus pada Fahua yang berdiri di sana tidak jauh dari gerbang kota, dengan cahaya keemasan dari buku kode di depannya. Semua ini terpampang dengan warna emas, memberi mereka perasaan yang terlalu kuat. Fahua hanya merasa bahwa jiwanya tampak menyublim, dan seluruh tubuhnya perlahan terangkat dari tanah. Dia tanpa sadar mengambil langkah maju, dan tubuhnya mengikuti seolah-olah ada sesuatu yang memanggilnya. Dan pada saat ini, di ujung lain dari domain hukum, di sebuah kuil yang megah, seorang pria paruh baya duduk bersila di tengah kuil. Di sekeliling tubuhnya ada aliran udara merah samar seperti nyala api, kuat dan mendominasi. Di tengah udara di tengah kuil, sebuah buku berwarna merah tua mengambang di sana. Ya, itu bukan satu halaman suci, tapi seluruh kitab suci. Kitab itu memancarkan lingkaran cahaya merah samar, dan auranya persis sama dengan yang terpancar dari sisi pria parubaya, padat dan mendominasi. Di buku itu, ada 2 karakter besar menjulang, memancarkan kilau merah keemasan, itu bertuliskan, keberanian. Novel Land of Miracles, Chapter 126 I Am for Courage. Ya, buku ini adalah kitab suci keberanian di antara 12 kitab suci domain hukum. Tiba-tiba, kitab suci keberanian yang ditangguhkan di udara menyala, dan kata merah emas, keberanian, tiba-tiba bersinar terang, memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan, dan bahkan seluruh aula sedikit bergetar. Pria parubaya yang duduk diam di bawah tiba-tiba membuka matanya dengan ekspresi keheranan di matanya. Dia menatap kitab suci keberanian di udara, dan berseru dengan suara yang dalam, "Senchi." Dengan kilatan cahaya, kitab suci keberanian di udara tiba-tiba berubah menjadi sinar cahaya merah yang jatuh dari langit dan jatuh ke telapak tangannya. Posisi asli kitab suci keberanian kini diganti dengan halaman suci emas. Jika seseorang melihat pemandangan ini, mereka akan sangat terkejut. Buku kode di tangan ini sebenarnya adalah salah satu dari 12 kitab suci. Ya, orang di kuil ini adalah orang-orang pertama di domain hukum, generasi utusan yang mengendalikan kitab suci keberanian, seorang utusan keberanian, dan satu-satunya utusan dewa di domain hukum saat ini. Utusan dewa keberanian diam-diam merasakan napas dari kitab suci keberanian, dan kejutan yang kuat muncul di matanya, ternyata kebijaksanaan mengenali seorang utusan. Hahaha, dewa memberkati domain hukum saya, dewa memberkati ras manusia. Hahaha. Dia tampak anggun,
Tetapi pada saat ini, dia memancarkan aura liar yang tak tertandingi. Kitab suci keberanian menyala merah di depannya, lalu dia serta kode suci menghilang pada saat yang sama, berubah menjadi cahaya merah yang bergegas keluar dari kuil, menghilang dalam sekejap tanpa jejak. Kota Kebijaksanaan. Fa Hua berjalan menuju gerbang kota kebijaksanaan selangkah demi selangkah, dan warna keemasan di tubuhnya mulai menjadi semakin intens. Cahaya keemasan yang cemerlang menyilaukan, dan orang-orang kota kebijaksanaan yang melihat cahaya keemasan ini seperti tercerahkan, dan semuanya menjadi lebih jelas dalam pikiran mereka. Pertanyaan yang tidak dapat dipecahkan di masa lalu tiba-tiba menjadi jelas saat ini. Pencerahan kebijaksanaan. Ya, pada saat ini, mereka tercerahkan. Bermandikan cahaya keemasan suci yang mewakili kebijaksanaan, setiap orang mendapat manfaat dalam berbagai tingkatan. Akhirnya, Fa Hua sampai di gerbang kota kebijaksanaan, dan tepat sebelum memasuki gerbang, dia berhenti. Seluruh kota kebijaksanaan tiba-tiba bergetar, dan suara agung menyebar ke seluruh kota. Apa itu kebijaksanaan? Fa Hua mengangkat kepalanya, matanya bersinar dengan emas, dan menjawabnya dengan suara yang dalam. Kebijaksanaan adalah pemikiran manusia dalam penciptaan. Bakat terbesar manusia adalah penciptaan. Boom! Ketika dia selesai mengucapkan kata terakhir, dia melangkah ke kota tanpa ragu-ragu. Saat dia menginjak tanah, seluruh kota kebijaksanaan bergetar hebat. Pada saat berikutnya, 3 cahaya keemasan melesat ke langit, dan mereka mengarah ke 3 kuil yang masing-masing menampung halaman pertama, kedua, dan ketiga dari kitab suci kebijaksanaan. Tubuh Fa Hua naik ke udara tak terkendali, dan suaranya terus bergema di seluruh kota kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah pemikiran manusia dalam penciptaan. Bakat manusia adalah penciptaan. Kebijaksanaan adalah pemikiran manusia dalam penciptaan. Bakat manusia adalah penciptaan. 3 cahaya emas membentuk busur di udara, dan akhirnya bertabrakan dengan satu titik. Di kota kebijaksanaan, Fa Hua adalah titik pusat semua berkumpul. Pada saat yang sama, dengan kota kebijaksanaan sebagai pusatnya, di kejauhan, cahaya keemasan menyala satu demi satu, dan kecemerlangan yang berkilat melambung ke langit yang mana semuanya menyatu ke arah Fa Hua. Ketika suara nyaring itu muncul, Fa Yun, penguasa kota kebijaksanaan, terkejut dan berjalan keluar ruangan. Dia tidak bisa melihat siapa orang yang ditutupi oleh cahaya keemasan di langit itu, tapi dia sangat mengerti apa arti semua yang ada di depannya. 12 kuil kebijaksanaan menanggapi, dan hanya ada satu kemungkinan, kitab suci kebijaksanaan tengah mengenali utusan. Seorang utusan baru, utusan kebijaksanaan, akan lahir. Oleh karena gejolak emosi, pada saat ini, seluruh tubuh Fa Yun tanpa sadar bergetar. Sudah berapa tahun berlalu, domain hukum akhirnya akan menyambut utusan dewa lainnya. Selain itu, dia juga merupakan utusan dari kota kebijaksanaan. Munculnya utusan dewa berarti bahwa kitab suci miliknya akan sepenuhnya ditingkatkan, dan semua orang yang memiliki buku kode di kota kebijaksanaan akan mendapat manfaat. Namun, apa yang Fa Yun tidak tahu adalah siapa yang bisa dikenali oleh kitab suci kebijaksanaan. Dalam kesannya, tidak ada orang seperti itu di kota kebijaksanaan. Di antara 12 kota utama, kota kebijaksanaan sebenarnya berperingkat sangat rendah, dan kekuatannya secara keseluruhan relatif lemah. Dia, penguasa kota, hanya berada di tingkat ke-8, bahkan tidak di tingkat ke-9. 2. Fa Yun tidak sepenuhnya memahami tingkat kultivasi seperti apa yang dia butuhkan untuk diakui oleh kitab suci kebijaksanaan, tetapi menurutnya itu hanya mungkin jika dia mencapai tingkat dewa. Utusan dewa keberanian adalah pemilik sumber kekuatan tingkat dewa bintang tingkat ke-10 dan orang nomor 1 di domain hukum. Pada saat ini, Fa Hua, yang dengan aman bermandikan cahaya keemasan, mendengar suara nyaring yang terus bergema di telinganya. Kebijaksanaan adalah bimbingan. Kebijaksanaan adalah penciptaan. Kebijaksanaan adalah penemuan. Kebijaksanaan adalah berpikir. Pikiran terus mengalir ke dalam pikirannya, dan buku kode di tangannya mulai beralih ke halaman ke-8. Seberkas cahaya langsung tercetak di atasnya, dan kemudian halaman ke-9. Yang lebih mengejutkan Fa Hua adalah bahwa 2 cahaya emas datang satu demi satu, langsung menutupi bagian depan dan belakang buku kode, menutupi 3 karakter asli, Hakim. Dan perubahan itu telah menjadi kata kebijaksanaan. Buku kode menjadi putih, dan 2 karakter emas kebijaksanaan bersinar terang. Dalam sistem pengetahuan yang dipelajari Fa Hua, dia belum pernah mendengar situasi seperti itu. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia hanya merasa bahwa dia tampak berbeda,
dan sepertinya ada 12 napas di sekelilingnya. Napasnya itu berubah seiring dengan keberadaan napas-napas itu. Sepertinya saat pikirannya dilepaskan, dia bisa merasakan perubahan di tempat itu kapan saja. Tidak ada peningkatan mendasar dalam kultivasi, tetapi tampaknya sumbernya telah mengalami perubahan kualitatif. Kitab Suci Putih Kebijaksanaan perlahan-lahan beralih ke halaman pertama. Fahua terkejut melihat bahwa gugusan cahaya yang mengelilingi ikon dewa berubah menjadi 10, dan kekuatan ikon dewa telah memasuki tingkat 10. Kemudian di halaman kedua, masih ada 10 awan cahaya, begitu pula di halaman ketiga, dan sama hingga halaman ke-9. Setelah mencapai halaman ke-9, Fahua menemukan bahwa buku kode ini lebih tebal dari aslinya. Awalnya, halaman ke-9 sudah menjadi batas dari buku kode, tetapi saat ini, ada 3 halaman lagi di belakang. Itu adalah 3 halaman dengan cahaya keemasan, tetapi saat ini, dia masih tidak bisa melihat apa yang ditunjukkan oleh 3 halaman berikutnya, itu hanya kabur. Tidak diragukan lagi, itu adalah level yang hanya bisa dicapai setelah basis kultivasi mencapai tingkat dewa. Fahua hanya bisa merasakan kekuatan spiritual di tubuhnya melonjak, mengalir deras ke dalam kitab suci kebijaksanaan di tangannya. Hanya dalam selusin napas, kekuatan spiritualnya hampir habis, dan cahaya keemasan di tubuhnya mulai melemah. Akan tetapi, pada saat ini cahaya 4 warna menyebar di belakangnya seperti 4 sayap, dan sesosok muncul dari cahaya. Dengan tangan di pundaknya, cahaya 4 warna tiba-tiba berubah menjadi 4 warna. 4 elemen di udara itu berotasi hebat, kemudian mengubah energi sekitarnya menjadi energi murni dan menyuntikkannya ke tubuh Fahua. Dengan bantuan di belakangnya, kekuatan spiritual Fahua yang telah habis pulih hampir seketika, dan kitab suci kebijaksanaan di tangannya juga menjadi pijar. Dengan pemahaman yang jelas di dalam hatinya, Fahua perlahan menutup matanya, merasakan berbagai hal yang diumpankan kembali dari kitab suci kebijaksanaan, dan merasakan perubahan kekuatan spiritualnya sendiri. Pada saat yang sama, lapisan cahaya putih susu juga meluap dari tubuhnya dan tubuh di belakangnya, berkedip-kedip, membentuk lapisan pelindung. Pada saat ini, cahaya merah terbang dari kejauhan yang disajikan secara mengesankan dalam sebuah buku. Itu adalah buku kode merah, dan di permukaan buku kode terdapat karakter emas merah bertuliskan, keberanian. Cahaya merah menyala, dan sesosok tubuh menjauh darinya. Saat dia melihat situasi Fahua, awalnya dia sedikit terkejut, tapi segera menunjukkan ekspresi pengertian. Dia tidak mendekat, tapi hanya diam melihat dari kejauhan, senyum di wajahnya juga semakin intens. Akhirnya, cahaya putih kitab suci kebijaksanaan berangsur-angsur mereda, tetapi mata Fahua menjadi semakin cerah, tampak bersinar di antara banyak pandangan. Cahaya putih mekar, terbagi menjadi 12 jalur, dan terbang menuju 12 arah pada saat yang sama. Buku kode di tangannya juga berubah kembali menjadi kode emas dengan 3 karakter, Hakim. Yah, akhirnya selesai. Jika ini berjalan tidak baik, aku akan tersedot habis olehmu. Pertarungannya tidak kecil kau tahu. Lan Ge menjulurkan kepalanya dari sisi Fahua, sedikit terengah-engah. Baru saja, tubuh Fahua seperti pusaran tak berujung, terus-menerus dan kuat menyedot energinya. Untungnya, dengan koordinasi Wu Shuangzu, energi simbiosis mereka dapat dipulihkan dengan cepat, jika tidak, dia tidak akan mampu menanggungnya. Namun, dalam proses barusan ini, baik Fahua maupun Lan Ge secara samar-samar telah menyentuh sesuatu, yang merupakan semacam pengalaman dunia dan segalanya, dan perasaan melayang yang tak terlukiskan. Itu sungguh menakjubkan, tapi tak terlukiskan. Mereka berdua menebak sesuatu, tetapi mereka tidak percaya. Lagi pula, mereka baru saja dinaikkan ke tingkat ke-9. Aku akan pergi. Tidak berterima kasih padaku. Hehe. Aku tahu itu. Kau sungguh tidak berperasaan. Aku tidak peduli lagi denganmu, GG ini pergi. Cahaya berkedip, Lan Ge menghilang di belakang Fahua meninggalkan udara tipis, dan cahaya keemasan di langit dan semua jenis cahaya di sekelilingnya juga menyatu. Hanya Fahua yang melayang di udara dengan mudah, dan tidak jauh darinya, ada lingkaran cahaya berwarna merah yang mekar indah. Selamat, jika tebakanku benar, kamu seharusnya adalah Fahua. Suara lembut terdengar, menarik perhatian Fahua. Seorang pria paruh baya dengan lingkaran cahaya merah di sekujur tubuhnya telah mendatanginya. Anda adalah... Pria paruh baya itu tersenyum sedikit, 12 kode suci, aku adalah milik keberanian.